Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali di channel YouTube Heriana Hana. Siapa nih yang masih penasaran pembahasan soal-soal OSN IPA tingkat nasional tahun 2024? Yang penasaran disimak terus videonya ya. Untuk soal nomor 1, enzim yang berperan dalam proses replikasi adalah apakah amilase, protease, helikase, atau selulase? Nah, adik-adik, maksudnya replikasi di sini adalah replikasi DNA ya, atau proses perbanyakan atau penggandaan DNA. Nah, untuk melakukan replikasi DNA, maka enzim yang diperlukan adalah enzim helikase. Nah, tugas dari enzim helikase ini adalah untuk melepaskan ikatan hidrogen sehingga membagi DNA menjadi dua untaian yang terpisah. Nah, kalau digambarkan seperti ini nih. Sekarang lanjut yuk, nomor 2. Bakteri yang digunakan untuk proses cloning adalah apakah Escherichia coli DH5-alpha, yang B Bacillus subtilis, yang C Escherichia coli BL21 star, atau yang D Streptococcus sp. Nah, bakteri yang berperan untuk proses cloning yaitu adalah Escherichia coli. Tapi di sini ada dua ya Escherichia coli-nya dengan dua galur atau strain yang berbeda. Ada DH5-alpha dan juga ada BL21 star. Nah, yang biasanya digunakan untuk proses cloning adalah Escherichia coli DH5-alpha. Jawabannya yang A. Sedangkan Escherichia coli BL21 star biasanya digunakan untuk ekspresi gen atau produksi protein. Sedangkan Bacillus subtilis berperan untuk proses fermentasi industri. Dan Streptococcus sp biasanya sebagai penyebab penyakit. Misalnya nih ada penyakit infeksi saluran kemih, infeksi kulit, dan juga infeksi paru-paru. Oke deh, kita lanjut nomor 3. Mekanisme yang terjadi dalam kontraksi otot adalah otot tubuh kita mampu melakukan proses kontraksi. Nah, kontraksi otot dicirikan dengan otot yang memendek dan juga mengeras. Lawan dari kontraksi otot adalah relaksasi. Nah, pada saat relaksasi otot, maka otot menjadi memanjang dan juga mengendur. Nah, karena yang ditanya adalah kontraksi otot, maka berkaitan dengan otot yang memendek dan juga mengeras ya. Untuk pilihan yang A, memanjangnya ukuran otot, salah. Yang B juga memanjang ukuran otot, salah. Yang C, mengendurnya ukuran otot, ini juga salah, termasuk ke dalam relaksasi. Nah, tinggal satu-satunya nih yang D, memendeknya ukuran otot. Jadi, inilah yang benar, memendeknya ukuran otot. Akibat zona Z menjadi lebih panjang dan zona H menjadi lebih pendek yang memerlukan energi dari pemecahan ATP. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang pasien di rumah sakit mengalami gejala pembengkakan di beberapa bagian tubuh, mual, dan muntah-muntah. Hasil pemeriksaan urin menunjukkan keruh dan berbusa. Penyakit yang dideritanya disebut. Nah, dari gejala-gejala ini yang paling menonjol adalah urinnya keruh dan berbusa. Kalau urinnya berbusa, biasanya berkaitan dengan adanya protein di dalam urin. Nah, penyakit yang disebabkan karena terlalu tingginya kadar protein sehingga protein masuk ke dalam urin adalah albuminuria. Albuminuria diakibatkan karena rusaknya glomerulus, sehingga urinnya terdapat protein. Sedangkan kalau nefrolitiasis sama saja nih dengan batu ginjal. Untuk anuria artinya produksi urin sangat sedikit, bahkan sampai tidak terbentuk urin. Sedangkan uremia akibat tingginya kadar urea di dalam darah sehingga keluar bersama-sama dengan urin. Lanjut yuk soal nomor 5. Kandungan logam berat meningkat di perairan pantai yang tercemar oleh limbah cair industri. Dampak jangka panjang dari pencemaran tersebut pada organisme laut yaitu, nah adik-adik, karena adanya proses pencemaran yang diakibatkan dari kandungan logam berat, maka lama-kelamaan akan menyebabkan proses bioakumulasi. Apa itu bioakumulasi? Bioakumulasi adalah proses penumpukan bahan pencemar yang biasanya diakibatkan oleh adanya logam berat yang ada di tingkat trofik yang paling akhir. Artinya, pada suatu rantai makanan yang memiliki tingkat trofik akhir memiliki penumpukan bahan pencemar yang paling tinggi. Dalam rantai makanan biasanya diawali dari tingkat trofik 1 ya. Tingkat trofik 1 kemudian dimakan oleh tingkat trofik yang kedua,
dimakan oleh tingkat trofik yang ketiga, dan seterusnya. Artinya, tingkat trofik yang akhir ini adalah tingkat trofik yang memiliki penumpukan bahan pencemar yang paling tinggi karena mereka memakan tingkat trofik sebelumnya yang di dalamnya juga terdapat bahan pencemar, sehingga bahan pencemar yang paling tinggi ada di paling akhir tingkatan trofik. Sekarang kita lihat ya pilihan-pilihan jawabannya terlebih dahulu. Yang A, peningkatan jumlah populasi organisme dan penurunan pertumbuhan bakteri patogen. Seharusnya bukan peningkatan jumlah populasi tetapi penurunan. Yang B, penurunan jumlah populasi organisme tingkat tropik tinggi lebih cepat dibandingkan dengan tingkat tropik rendah. Nah, ini kemungkinan benar. Yang C, peningkatan produktivitas organisme tingkat tropik tinggi. Nah, salah ya. Yang D, penurunan jumlah populasi organisme tingkat tropik rendah lebih cepat dibandingkan dengan tingkat tropik tinggi. Nah, ini salah. Seharusnya yang paling cepat menurun adalah tingkat tropik tinggi karena memiliki penumpukan bahan pencemar yang paling tinggi. Jadi sudah pasti jawabannya yang B. Soal nomor 6. Tim peneliti melakukan survei mengenai pengaruh penambahan spesies ikan baru terhadap keanekaragaman spesies pada ekosistem sebuah danau. Variabel yang paling relevan untuk diukur adalah, nah adik-adik, karena yang ditanya berkaitan dengan variabel, kita bahas dulu ya, ada dua jenis variabel. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, apa sih perbedaan keduanya? Kalau variabel bebas adalah faktor yang dapat diubah-ubah. Biasanya tergantung dari penelitinya nih. Kemudian kalau variabel terikat, faktor yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Karena namanya terikat, maka variabel terikat ini tidak bisa terlepas dari si variabel bebas ya. Jadi dampak dari variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Sekarang kita cek ya pernyataannya. Tim peneliti melakukan survei mengenai pengaruh penambahan spesies ikan baru terhadap keanekaragaman spesies pada ekosistem sebuah danau. Di sini muncul dua variabel, ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Mana variabel bebasnya? Nah, inilah variabel bebasnya, penambahan spesies ikan baru. Ini adalah variabel bebas. Kenapa disebut variabel bebas? Karena spesies ikan baru dapat diubah-ubah tergantung penelitinya. Mau spesies apapun bisa ditambahkan. Mau jenis ikan apapun, ikan A, ikan B, dan seterusnya. Sedangkan keanekaragaman spesies pada ekosistem sebuah danau, nah ini termasuk ke dalam variabel yang terikat. Misalnya nih, penambahan spesies ikan barunya ada spesies ikan baru A, spesies ikan baru B, dan spesies ikan baru C. Kemudian masing-masing spesies ini akan mempengaruhi keanekaragaman spesies pada ekosistem sebuah danau. Contoh, misalnya diberikan spesies A, maka keanekaragaman spesies pada ekosistem danau tersebut menjadi tinggi. Kalau diberikan spesies ikan baru yang B, keanekaragamannya sedang. Kalau diberikan spesies ikan baru yang C, ternyata menjadi rendah. Nah, faktor inilah yang membuat keanekaragaman spesies pada ekosistem sebuah danau berbeda-beda tergantung dari spesies ikan baru yang diberikan kepada danau tersebut. Sehingga spesies ikan baru termasuk ke dalam variabel bebas karena tergantung dari penelitinya mau memakai ikan apa, sedangkan keanekaragaman spesies pada ekosistem sebuah danau termasuk ke dalam variabel terikat. Nah, jadi untuk pernyataan ini kita tinggal mencari apakah variabel bebas atau variabel terikatnya. Yang A, pola makan spesies ikan endemik. Yang B, tingkat pertumbuhan spesies ikan baru. Yang C, jumlah spesies ikan endemik. Yang D, pola makan spesies ikan baru. Nah, dari keempat pilihan ini, yang paling berpengaruh adalah yang B, tingkat pertumbuhan spesies ikan baru. Karena ikan baru ini dapat mempengaruhi keanekaragaman ekosistem danau tersebut. Jadi, jawabannya yang B. Soal nomor 7. Grafik berikut menunjukkan laju metabolisme basal atau basal metabolic rate atau BMR dari hewan X, Y, dan Z pada berbagai suhu lingkungan. Nah, ini adalah grafik untuk X ya. Selanjutnya yang ini adalah grafik untuk Y. Dan satu lagi ini untuk grafik Z. Berdasarkan grafik di atas, pernyataan berikut yang paling sesuai adalah, kita lihat langsung pernyataannya. Pada semua suhu lingkungan, laju metabolisme basal hewan Y stabil. Coba kita cek.
semua suhu lingkungan dari 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Apakah hewan Y stabil? Kalau kita lihat, grafiknya selalu meningkat ya, dan tidak pernah menurun. Artinya bisa disimpulkan bahwa pada rentang suhu manapun, laju metabolisme basal hewan Y cukup stabil karena tidak ada penurunan sama sekali. Tapi kita skip dulu ya jawabannya, kita cek jawaban lain. Siapa tahu nih ada yang lebih tepat. Yang B, pada suhu di bawah 10 derajat Celcius, hewan X memiliki peningkatan metabolisme basal yang terbesar. Sekarang kita lihat pada suhu di bawah 10 derajat. Nah, kalau 10 derajat saja kan kira-kira di sini. Sekarang di bawah 10 derajat. Kalau di bawah 10 derajat, hewan X memiliki peningkatan laju metabolisme basal terbesar. Wah, ini salah ya. Seharusnya peningkatan metabolisme basal ada di sini, di rentang suhu 20 derajat Celcius. Jadi, B salah. Yang C, pada suhu lingkungan 30 derajat Celcius, hewan X dan Y memiliki laju metabolisme basal tertinggi. Sekarang kita cek nih, untuk X dulu ya. Pada suhu 30 derajat Celcius berarti di sini. Nah, hewan X artinya di sini. Kalau ditanya tertinggi ya salah, harusnya tertingginya ada di 20 derajat Celcius. Sedangkan hewan Y di suhu 30 derajat Celcius ada di sini. Nah, ini juga masih kurang tepat ya. Seharusnya laju metabolisme tertinggi ada di 40 derajat Celcius. Jadi, pilihan C juga salah. Yang D, pada suhu di atas 20 derajat Celcius, hewan X dan Y menunjukkan penurunan laju metabolisme basal. Coba kita lihat ya. Untuk hewan X di atas 20 derajat Celcius, nah, berarti nih hewan X harusnya turun nih, memiliki metabolisme basal yang menurun. Jadi untuk X benar ya. Kemudian Y menunjukkan penurunan. Apakah benar kalau di atas 20 derajat Celcius? Nah, di sini pas di 20 derajat Celcius. Kalau di atas 20 derajat Celcius seharusnya laju metabolisme basal hewan Y naik ya. Jadi untuk pilihan D juga salah. Sehingga jawaban untuk soal nomor 7 yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 8. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa parameter fisiologi 4 jenis tanaman pada kondisi lingkungan yang berbeda. Tanaman yang memiliki kemampuan adaptasi terbaik pada lingkungan dengan intensitas cahaya yang tinggi dan ketersediaan air rendah adalah tanaman. Nah, di sini ada tabel 4 jenis tanaman P, Q, R, S dengan ukuran daun berbeda-beda, ketebalan daun yang berbeda, jumlah stomata yang berbeda, kemudian laju fotosintesis juga berbeda, dan juga ada laju transpirasi yang berbeda. Nah, yang ditanyakan adalah tanaman yang memiliki kemampuan adaptasi terbaik pada lingkungan dengan intensitas cahaya yang tinggi dan ketersediaan air yang rendah. Apa sih maksudnya? Kalau intensitas cahaya tinggi, artinya lingkungan tersebut cukup panas ya. Sedangkan ketersediaan air yang rendah berarti kandungan air di dalam tanahnya rendah atau dalam kondisi kering. Nah, tanaman yang mampu beradaptasi dengan baik di kondisi cuaca yang panas, kemudian kandungan air rendah atau kering, maka biasanya memiliki laju transpirasi yang rendah. Transpirasi artinya adalah penguapan air. Pada saat lingkungannya panas dan kering, maka air di dalam tanaman tidak boleh banyak yang keluar agar tanaman tersebut tidak kekeringan. Nah, kita sekarang cek ya, mana yang memiliki laju transpirasi yang rendah di antara tanaman P, Q, R, dan S. Nah, laju transpirasi rendah ada di tanaman S nih, yang hanya memiliki laju transpirasi sebesar 7 mg air per cm persegi per jamnya. Jadi kemungkinan yang S ya, tapi kita cek juga yang lain. Nah, kalau dilihat dari ukuran daun, biasanya yang memiliki laju transpirasi rendah memiliki ukuran daun yang paling kecil. Ternyata ukuran daun terkecil ada di tanaman Q nih, tapi tanaman S tidak terlalu besar juga, hanya beda sedikit. Kemudian untuk ketebalan daunnya, jika daunnya tebal artinya mampu menyimpan air yang banyak. Sedangkan jika daunnya tipis, maka kemampuan menyerap airnya di dalam daun rendah. Nah, kalau kita cek, ketebalan daun yang paling besar adalah
0,6, berarti ada di tanaman es juga. Artinya tanaman es memiliki kemampuan untuk menyimpan air yang lebih besar. Kemudian kalau dilihat dari jumlah stomatanya, ternyata tanaman es memiliki jumlah stomata yang paling sedikit, yaitu hanya 200. Nah, stomata atau mulut daun berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara atau gas-gas, baik itu pada saat proses respirasi, transpirasi, maupun fotosintesis. Nah, kalau semakin banyak stomata, maka gas-gas yang ada di dalam daun pun semakin banyak yang keluar. Dan sebaliknya, jika stomatanya sedikit, maka gas-gas yang berada di dalam daun akan semakin sedikit keluar. Kalau stomatanya sedikit ini, maka memungkinkan bahwa dia tidak akan mengeluarkan uap-uap air yang berlebihan. Jadi, kesimpulan yang paling tepat adalah yang dapat beradaptasi di lingkungan terbaik, yaitu di tanaman es, karena dia memiliki ketebalan daun yang lebih besar dan jumlah stomata yang lebih sedikit. Jawabannya yang es. Sedangkan untuk laju fotosintesis tidak terlalu mempengaruhi, karena yang ditanyakan di sini adalah kemampuan beradaptasi terkait dengan intensitas cahaya yang tinggi atau yang panas dan juga ketersediaan air yang rendah. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang peneliti melakukan percobaan reaksi enzim katalase dengan hidrogen peroksida pada beberapa suhu. Volume gas yang dihasilkan ditunjukkan pada tabel. Kesimpulan yang paling tepat berdasarkan data di atas adalah, yuk kita cek satu persatu ya. Apakah A, pembentukan gas dipengaruhi oleh faktor suhu? Semakin tinggi suhu maka semakin banyak volume gas yang dihasilkan. Coba kita cek dulu. Di sini ada suhu 15 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Kalau pernyataan yang A benar, artinya di suhu 50 derajat Celcius seharusnya memiliki volume gas yang lebih banyak. Ternyata kalau kita bandingkan antara suhu 50 derajat Celcius dengan suhu 35 derajat Celcius, ternyata volume gas yang dihasilkan lebih banyak di suhu 35 derajat Celcius. Sedangkan kalau di rentang suhu 15 dan 25 memiliki produksi gas yang cukup sedikit, mirip seperti suhu 50 derajat Celcius yang jumlahnya juga sedikit. Artinya untuk suhu memang suhu mempengaruhi, tetapi suhu tersebut adalah harus berada di bagian suhu yang optimum. Artinya suhu yang tepat atau pas untuk enzim katalase tersebut bereaksi. Kalau suhunya pas di 35 derajat Celcius, maka produksi gas yang dihasilkan pasti meningkat. Semakin tinggi suhu ternyata akan mempengaruhi kerja enzim katalasenya, bahkan produksi gasnya semakin kurang. Dan semakin rendah suhunya juga, produksi gas akan semakin kurang. Nah, kalau untuk suhu, grafiknya seperti ini nih adik-adik. Grafik yang di atas ini adalah pada saat mencapai suhu yang optimum. Sedangkan kalau di atas atau di bawah suhu optimumnya, maka akan terjadi proses penurunan hasil. Bahkan bisa jadi enzimnya mengalami kerusakan pada saat mencapai suhu yang sangat tinggi. Jadi untuk pilihan yang A kurang tepat ya, karena semakin tinggi suhu, di sini semakin banyak volume gas yang dihasilkan. Salah. Yang B, pembentukan gas dipengaruhi oleh suhu dan jumlah substrat. Nah, kalau tadi dipengaruhi suhu benar, ya walaupun suhunya harus dalam kondisi suhu optimum. Nah, sekarang apakah dipengaruhi juga oleh jumlah substrat? Yuk kita lihat. Jumlah substrat di sini maksudnya hidrogen peroksida ya. Hidrogen peroksida ini yaitu adalah substrat yang digunakannya. Kita bandingkan substrat hidrogen peroksida 10 ml, 20 ml, dan juga 30 ml. Apakah semakin tinggi substratnya, maka jumlah gas yang dihasilkan semakin banyak? Coba kita cek satu persatu. Dari yang 10 ml, kemudian yang 20 ml, dan 30 ml. Nah, adik-adik, coba deh perhatikan. Di suhu optimum ini, pada saat substrat 10 ml, jumlah gasnya 56. Kemudian di substrat 20 ml, jumlah gasnya 61. Dan di substrat 30 ml, jumlah gasnya juga tetap 61. Artinya awalnya naik, tetapi ada stop ya di sini. Ada kestabilan jumlah gas yang dihasilkannya, tidak meningkat lagi. Jadi semakin banyak jumlah substrat, maka jumlah gas yang dihasilkan semakin banyak. Ini juga kurang cepat. Berkaitan dengan substrat, grafiknya nanti seperti ini. Nah, jadi awalnya meningkat, tetapi pada saat di titik tertentu atau pada saat substratnya sudah mencapai titik
maksimum, maka dia akan cenderung lebih stabil. Ini dibuktikan dari produksi gasnya tetap sama kan, walaupun substratnya ditambahkan. Sehingga pernyataan B juga kurang tepat. Yang C, jumlah gas yang terbentuk berbanding lurus dengan jumlah gas hidrogen peroksida dan suhu. Nah, pernyataan B dan pernyataan C sebenarnya sama ya adik-adik. Jumlah gas yang terbentuk berbanding lurus. Berbanding lurus di sini artinya seimbang ya. Semakin banyak gas hidrogen peroksida dan juga semakin tinggi suhu, maka jumlah gas yang dihasilkannya semakin banyak. Tetapi tidak seperti itu ya. Karena pada saat suhunya melebihi suhu optimum, maka akan terjadi penurunan produksi gas. Begitu juga pada saat substratnya ditingkatkan, maka akan mengalami kestabilan. Sehingga pernyataan C juga kurang tepat nih. Jadi pasti nih pernyataan D, pembentukan gas yang paling efisien pada jumlah hidrogen peroksida 10 mili. Coba kita cek 10 mili pembentukan gas yang paling efisien. Kenapa disebut efisien? Karena jumlah produksi gas yang dihasilkannya sudah tepat, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu sedikit. Di suhu 35 derajat Celcius, produksi gas yang dihasilkan sudah cukup tinggi, yaitu sebesar 56 ml. Untuk kesimpulan nomor 9, yang paling tepat di antara pernyataan A, B, C, D adalah yang D ya, karena sudah jelas A, B, C salah. Lanjut ke soal nomor 10. Ditemukan mayat dengan tanda-tanda kulit lebam kebiruan, pembesaran jantung dan pengerasan pembuluh nadi serta penyumbatan pembuluh darah sebesar 80% dan bercak warna gading pada jaringan antar bilik jantung. Berdasarkan hasil otopsi di atas, maka disimpulkan bahwa kematian terjadi akibat. Nah, di sini kata kuncinya adalah adanya penyumbatan pembuluh darah sebesar 80%. Nah, kalau ada penyumbatan pembuluh darah dan penyumbatannya terjadi di sekitaran jantung, maka kemungkinan besar orang tersebut mengalami serangan jantung mendadak, sehingga bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, apa sih bedanya antara serangan jantung dan gagal jantung? Kalau serangan jantung bisa menyebabkan mati mendadak karena terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Sedangkan kalau gagal jantung bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi karena faktor hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian bisa terjadi karena kelainan katup jantung, bisa terjadi juga karena adanya penyakit jantung koroner. Nah, jadi paling tepatnya adalah serangan jantung ya. Sedangkan stroke terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah di otak. Dan hipertensi adalah tingginya tekanan darah. Ya, udah selesai deh. Jangan khawatir, ini baru part satunya. Masih ada pembahasan di part berikutnya. Jadi, tonton terus ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.